kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya. Boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksonya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Live ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kasrol 16 cm, fry pan 22 cm, kasrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman.
Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan.
Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam, sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam.
Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja. Kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedes ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal.
Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya.
biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya.
Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang. Udah deh, tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya.
Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya.
Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih.
Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibejek-bejek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam, sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya
nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah. Jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini?
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya.
Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick, granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum, boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin.
karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa
kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget.
Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi
rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo. Kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya, kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibejek-bejek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam, sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas.
Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih 1/2 sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksonya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap.
Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kasrol 16 cm, fry pan 22 cm, kasrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kasrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget.
Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedes-pedes itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul.
Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha. Jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang. Udah deh, tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning.
Pas juga di rumah ada stok tahu kuning jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya. Boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman.
Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan.
Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam.
Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe satu potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja. Kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedes ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo. Kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal.
Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya.
biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya.
Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang. Udah deh, tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya.
Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya.
Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih.
Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya
nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedes ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah. Jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoanya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget.
Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget.
Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari Idealef ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masing ya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin.
karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa
kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget.
Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin.
biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya, karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan, ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam, sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas.
Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedes ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih 1/2 sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksonya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat
dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya, kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat
sekilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedes-pedes itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air, kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso, aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi, langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya, boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul.
Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masing ya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang. Udah deh, tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja
Siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set isinya ada 4.
Ada kasrol 16 cm, fry pan 22 cm, kasrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kasrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya, kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso, aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya.
Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam.
Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe satu potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja. Kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedes ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo. Kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga.
Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun, bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya, kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya.
Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja. Kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang. Udah deh, tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya.
Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya.
Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut. Panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih.
Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh? Padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya. Dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya
agak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah. Jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masing ya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget.
Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget.
Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha. Jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedes ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum, boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin.
Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa
kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget.
Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja. Kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin. Biar
biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoanya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kasrol 16 cm, fry pan 22 cm, kasrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kasrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso, aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi, langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya, boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam, sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas.
Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih 1/2 sendok teh ya masing-masing ya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksonya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap.
Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget.
Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedes-pedes itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul.
Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning.
pas juga di rumah ada stok tahu kuning jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman.
Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan.
Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibejek-bejek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam.
Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe satu potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja. Kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masing ya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksonya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal.
Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya.
biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh, mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya.
Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masing ya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya.
Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Udah baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya.
Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk. Setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih.
Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak
nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah. Jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya. Karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu. Setelah itu dicemplungin. Karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo. Kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun
pun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget.
Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari Idealef ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena sausnya tadi rasanya juga udah asin, biar gak terlalu asin gitu ya, nambahinnya dikit aja. Lanjut tambahin daun bawang, udah deh tinggal diangkat dan sajikan. Ayam madu pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan. Sumpah ini tuh enak, manis, pedas, gurih, dan nikmat banget. Assalamualaikum, lebaran bingung mau bikin menu apa? Bikin ini aja tanpa santan, jelas-jelas enak dan pastinya bakal diserbu sama semua orang. Oke, langsung aja siapkan tahu, boleh pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning. Pas juga di rumah ada stok tahu kuning, jadi langsung aja aku pakai. Nah, lanjut di sini aku punya sumsum ya, boleh pakai yang ada tulangnya, boleh pakai yang dalemannya kayak gini. Setelah itu potong-potong untuk sumsumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sumsum, boleh diganti tulangan sapi atau iga ya, atau boleh pakai gaji sapi gitu aja. Nah, setelah itu kita didihkan air, lalu sumsumnya kita rebus sampai empuk. Setelah itu kita mau bikin untuk bumbunya ya. 2 sendok makan bawang putih goreng, lanjut untuk bawang merahnya sama juga ya, 2 sendok makan juga. Setelah itu lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Udah tinggal diulek aja sampai halus. Ini bumbunya aku bikin yang simple-simple, nggak pakai ribet ya, nggak pakai numis-numis. Setelah halus tinggal dicemplungin aja pada kuah yang udah mendidih ya. Cemplungin aja semuanya. Udah deh. Sesimpel ini tapi hasilnya super wangi dan sedap banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin untuk daun bawangnya juga boleh ya, ditumis gitu, setelah itu dicemplungin.
karena aku nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Selain tahu kuning, di sini aku juga pakai isian bakso yang jumbo, kemudian ada bakso kecil dan tahu bakso. Teman-teman boleh tambahkan isian sesuai dengan selera. Nah, untuk bakso-baksoannya aku beli instan aja yang kemasan. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, lagi puasa juga kita masak yang simple-simple dan pastinya enak. Oke, tinggal dicemplungin semuanya sampai ngapung. Nah, untuk tahunya sendiri ini boleh digoreng setengah mateng, boleh juga dikukus atau digoreng sampai mateng banget. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, kalau tahunya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Udah, baksonya udah siap, tahunya siap. Tinggal kita buat untuk pelengkapnya ya. Nah, di sini aku pelengkapnya itu ada mie, ada sambal. Kemudian aku juga punya siomay goreng ya. Oke, ini menurut aku udah lumayan lengkap banget. Cocok untuk disajikan pas hari raya ngumpul bareng keluarga. Kalau teman-teman masih puasa ini juga bisa jadi menu buka puasa ataupun sahur ya. Karena super seger dan sedap banget. Oke, ini baksonya super ngaldu dan wangi. Nah, ini pelengkapnya ada goreng, kemudian mie keriting yang udah aku rebus, tahu yang tadi udah kita goreng, ini sambel. Udah deh, super mantul banget. Langsung aja kita sajikan ya. Ini tuh enak banget meskipun bikinnya nggak pakai ribet tapi hasilnya super seger dan sedap banget. Gimana teman-teman? Saat gampang banget kan bikin menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek, pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa
kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibecek-becek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget.
Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya. Enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada yang sama gak sih anaknya tuh paling suka makan lauk ayam? Sampai bingung nih mau diolah apa? Oke deh, hari ini kita bagikan resep olahan ayam yang enak pastinya ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilo ayam, kemudian kita marinasi. Tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Balur sampai rata, kemudian kita goreng ayamnya sampai berwarna kecoklatan. Oh ya, untuk ayamnya misalnya teman-teman merasa kalau pakai setengah kilo kurang, boleh ditambah lagi ya. Boleh pakai bagian dada atau bagian mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Di sini anak-anak aku sukanya paha, jadi aku beli yang paha atas. Oke, setelah digoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya ya. Selanjutnya kita bisa siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Kemudian cabai rawit campur hijau dan merah, aku pakai 1 genggam. Kalau teman-teman mau boleh diganti cabai besar yang hijau ya. Kemudian jahe 1 potong, bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Dicop kasar-kasar aja, kalau teman-teman mau dicop sampai halus juga boleh. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya enggak gosong teman-teman. Ini tuh rasa bumbunya itu pedas ya, karena kita pakai cabai rawit perpaduan hijau dan merah, jadi enak gitu ya, seger. Lanjut setelah bumbunya tanak, tambahkan ayamnya, lalu masukkan air secukupnya aja. Kalau mau lebih banyak boleh, tapi aku pakai segini aja cukup. Kemudian kita masukkan saus-sausannya. Ada saus sambal, saus tomat, masing-masing aku pakai 2 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan ya. Aku tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita boleh masak sampai bumbunya itu meresap kayak gini ya. Bisa dilihat ini itu mengental. Oh ya, hampir aja lupa tambahin garam dan kaldu jamurnya kurang lebih setengah sendok teh ya masing-masingnya, karena saus